Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada bangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi menjadi salah satu ajaran pokok dalam iman kita yang adalah putra-putri Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepada Sang Mesias, sabda Allah sendiri Tuhan Yesus. Karena saya pernah mendengarkan ada tokoh iman yang besar sekarang jadi santo, yakni Santo Padre Pio, yang memperoleh atau dianugerahi stigmata, yakni luka-luka Tuhan Yesus yang persis sama di tangan dan kakinya serta di lambungnya. Santo Padre Pio pernah berkata bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, seluruh hidupnya, sepanjang hayat hidupnya itu adalah bagaimana berjuang untuk mengalahkan diri, lalu membuka hati akan Allah, kebenaran sejati itu meraja dalam dirinya. Bagaimana itu lalu dilakukan? Tuhan Yesus tadi bersabda bahwa barang siapa yang mau mengikutinya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan lalu mengikuti Tuhan Yesus. Lah, mengikuti Tuhan Yesus itu seperti apa? Melaksanakan ajaran-ajarannya, mengikuti tindakan-tindakan, sikap, perasaan, pikiran Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita banyak, akan ditolak oleh tua-tua, oleh ahli-ahli Taurat, dan akan dibunuh, inilah yang menjadi konsekuensi atau menjadi perutusan bagian panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya padanya. Bagaimana itu kita lakukan? Apakah kita juga akan ikut disalib? Tentu tidak demikian. Namun bagaimana kita
menjadi pribadi-pribadi yang siap sedia berkorban untuk kebaikan sesama di lingkungan sekitar kita. Misalnya ada got di depan rumah yang kotor dan tidak ada yang membersihkan, lalu marilah kita bersedia untuk membersihkan walaupun harus menyita banyak waktu kita, tenaga, dan sebagainya. Itu hanya sekedar contoh bagaimana mengalahkan keinginan diri untuk melakukan hal yang benar dan yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya ajaran Tuhan Yesus ini sangat konkret, sangat tidak susah untuk diterima. Namun untuk dilakukan seringkali memerlukan perjuangan sepanjang hayat hidup ini. Sama juga misalnya bagi pasangan suami istri yang menikah secara Katolik. Bagaimana seorang suami memberikan hidupnya untuk istri dan anaknya, untuk keluarganya. Demikian juga istri menyerahkan hidupnya untuk suami dan anaknya. Berjuang setiap hari demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Inilah salah satu pokok ajaran iman kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dan ketika kita berada di tengah-tengah hidup sosial masyarakat yang mungkin kita ini menjadi minoritas atau menjadi orang-orang yang agak aneh dipandang oleh dunia karena kita berbeda, bagaimana kita menanggapinya? Bukan dengan memiliki pemikiran yang sama dengan mereka ataupun justru malah ketakutan, namun bagaimana kita menjadi tanda kebaikan meskipun kita tidak lalu menjadi yang pertama dan utama. Bagaimana membawa hidup kita ini sepanjang hayat menjadi kebaikan. Itulah menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti Kristus. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat Tuhan Yesus senantiasa siap sedia dan menerima tugas perutusan panggilan itu dengan sukacita. Karena itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan, kepada keselamatan, kepada kebahagiaan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti Kristus sepanjang hayat hidup kita dengan menjadi orang-orang yang senantiasa baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.